Siapa yang masih ingat pembelajaran yang minggu lalu? Ada menggunakan media sosial. Media sosial itu apa? Sarana interaksi berbasis online. Sarana Interaksi interaksi berbasis online. Oke, boleh. Siapa lagi? Yang pertama tadi kita udah belajar tentang pengertian media sosial. Oke, yang kedua macam-macam macam-macam media sosial. Yang pertama ada layanan blog. Apa ini layanan blog? pribadi Betul. Layanan blog ini seperti jurnal pribadi. Contohnya kita membagikan suatu cerita kepada teman. Itu bisa disebut layanan blog tidak? Yang kedua apa lagi? layanan jejaring sosial. Layanan jejaring sosial. Saya tidak apa-apa. Yang kedua adalah layanan jejaring sosial. Apa itu? Layanan jejaring sosial. Apa? Apa itu layanan jejaring sosial? Layanan jejaring sosial itu apa saja yang bisa kita melakukan suatu interaksi kepada orang lain. Contohnya WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, terus TikTok banyak ya. Oke. Yang ketiga apa lagi? layanan berbagi media. Layanan berbagi media. Apa saja contohnya? Foto, konten, Contohnya foto. Nah, kita contoh konkretnya saja ya. YouTube, betul tidak? ya, YouTube. Nah, apa saja layanan berbagi media ini yang akan bisa kita bagikan? Contohnya dalam YouTube, video, audio kita. Yang suka-suka buat video, nge-vlog, bisa kita lanjut ini daftaran ya. Tentang macam-macam media sosial. Oke. Yang ketiga apa lagi yang harus kita pelajari? dampak media sosial. Dampak media. Sosial. Dampak media sosial ini ada negatif, ada positif. Kapan dikatakan media sosial ini dia berdampak negatif? Oke, yang pertama ada seseorang yang kecanduan bermain online. Bisa itu nak, pintar sekali. Bermain judi online atau main game. Yang lagi, yang perempuan juga main ML tidak. Jujur. Ibu sekarang yang jujur ya. Yang perempuan ada tidak main ML? Bermain ML, bermain game, apalagi yang judi online tadi. Apakah itu termasuk dampak positif atau negatif? Itu dampak negatif. Apalagi dampak negatifnya? Berdampak gangguan psikis atau gangguan mental. Yang kedua gangguan mental atau fisik. Nah ini bisa gangguan mental atau fisik ini bisa dia maksudnya cyberbullying. Ya. Cyberbullying. Dia ini sedang menghina. Kenapa bisa media sosial itu bisa terjadi? Kita
lebih gawat sekali. Jadi cyberbullying ini adalah penindasan dunia maya. Skema mental kemana perginya? Fisik apa? Tekanan perasaan. Ujung-ujungnya ada yang bunuh diri, apalagi melukai diri sendiri. Depresi kemana jatuhnya dia? Gila. Stres, gila dia. Nah, itu gara-gara siapa? Gara-gara cyberbullying. Nah, ini dia negatif ya. Nah, apa lagi? Penyebaran aib. Ah. Penyebaran aib. Yang positifnya apa? Nah, contohnya ada kalimat Islami, posting di story. Nah, terkadang kita memposting story itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita masukin ke dalam story itu suatu penggambaran apa yang kita rasa. Itu terkadang bukan hanya kita saja yang merasakan, tapi orang lain juga. Misalnya ada orang depresi dia stres banget dia. Kita masukin kata-kata motivasi untuk penyemangat diri kita untuk ke depan. Membaca, melihat dia story itu. Yang orang depresi tadi, termotivasi dia, tersentuh hatinya, melihat postingan kita. Jadi bunuh diri, bermalam tidak kita? Berpahala. Banyak lagi positifnya. Contohnya belajar, kadang kita belajar di sekolah. Tapi di YouTube itu kan banyak media pembelajaran tidak? Ada aplikasi pembelajaran dan contoh ruang guru. Nah, itu kan positif. Yang paling penting dalil. Ada. Di sini titik poinnya kita belajar hari ini. Ibu harap yang ini dicetak. Ya. Dalil ada menggunakan media sosial. Dalil ada menggunakan media sosial. Terdapat dalam Quran surat apa? Yang pertama dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 ya. Ayat 70. Ada dalil, ada menggunakan media sosial. Berarti ini ada tidak Tuhannya dalam Al-Quran? Ada. Nah, itu buktinya. Ada berapa dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Bagaimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu artinya, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Intinya apa kaitannya dengan media sosial? Jangan menyebar hoax. Jangan menyebar hoax. Nah, cari dulu kebenarannya, valid tidak informasi yang kita terima. Misalnya, kabarnya itu hoax ya, tidak betul, tapi kita malah menyebarkan ke teman-teman kita. Itu kita mendapat dosa atau apa? Dosa. Karena kita menyebarkan informasi yang salah. Nah, jadi bagaimana sikap kita? Mencari tahu informasi itu valid atau tidak informasinya. Bagaimana caranya? Recheck dan recheck. Apa itu? Telusuri dan ditelusuri dengan sikap tabayun. Tabayun. Apa itu tabayun? Mencari informasi yang benar.
Al-Hujurat ayat 6. Jadi inti dari surat Al-Hujurat ayat 6 ini sah. Ajarkan kita bersikap tabayun. Oke, sampai di situ ada yang Ibu tanyakan? Tidak. Kalau kita terbatas ya, sudah jam 12, 15 menit lagi kita sholat. Oke, sekarang karena kelas ini adalah kelas eksperimennya Ibu. Jadi di sini Ibu akan membagi beberapa kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 6 orang. Nah, untuk pemilihan orangnya, Ibu yang akan membagi atau Anda yang membagi? Oke, Ibu silakan kepada Anda. Jadi ini ada peran HP nanti ya. Satu kelompok menggunakan satu HP. Kemudian praktekkan di depan. Ada yang berperan yang negatif, ada yang positif. Bisa? Bisa ya? Oke. Silakan dibagi sekarang dan tunjuk siapa apakah ada perannya. Buat dulu skenario-nya oleh waktu. Oke, sekarang silakan bagi kelompoknya. Ini kelompok satunya. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima, kelompok enam. Ada 6 kelompok. Ada 6 kelompok. Pilihlah siapa ketua, siapa lainnya. Kenal lagi. Apa peran kita? Yang negatif, ada yang positif. Nah, nanti masing-masing kelompok akan setelah sholat ya langsung kita tampilkan di depan. Satu kelompok Ibu kasih waktu 4 menit. Kelompok lainnya mengoreksi atau memberikan feedback kepada kelompok tampil. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Oke, Ibu rasa sudah paham semuanya. Silahkan dibentuk skenario-nya dalam waktu 10 menit. Ya. Saya mau kelompok siapa yang mau tampil duluan? Kelompok 2. Sudah buat nama? Sudah. Oke, silakan tampil. Oke, untuk kelompok lain tolong perhatikan dan wajib ada feedback 1 pertanyaan dari masing-masing kelompok. Ya, kemudian kelompok yang tampil silakan dicatat siapa yang bertanya dari kelompok berapa. Oke, silakan kelompok 2. Oke guys, kalau aku posting foto ini bagus nggak? Bagus. Makanya perhatikan temannya. Kalian tahu gak sih kemarin teman aku dari sekolah lain fotonya salah berbagi sama orang di media sosial. Makanya aku sekarang lebih hati-hati mau upload foto. Aku juga dulu sering banget posting tiap hari, sekarang jadi cuma 2 kali. Media sosial itu kayak dua sisi mata uang ya. Kadang bisa jadi hiburan, kadang bisa jadi bahaya kalau misalnya kita salah gunakan. Apalagi kalau kita harus sharing. Tanpa sadar, kita bisa ngasih info pribadi kita ke orang lain. Bener banget. Dan asal posting, privasi itu penting banget soalnya. Yuk kita harus mulai bijak pakai media sosial dari sekarang. Benar juga sih, mulai sekarang aku pun bijak dalam media sosial. Terima kasih ya teman-teman sudah mengajarkan aku berbahaya di media sosial. Begitulah ceritanya. Nah, kasih apa? Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salom Indonesia ingin bertanya kepada kelompok 2. Selain foto kita disalahgunakan, apalagi contoh penyalahgunaan atau sikap negatif yang ditimbulkan dari bermain media sosial. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mungkin selain dari penyalahgunaan dari foto yang disalahgunakan itu, salah satu contoh lainnya
bersama dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan menampilkan doa matematika. Pagi itu, di kelas 11 F1, seperti biasa, siswa dan siswi sibuk dengan ponselnya masing-masing. Media sosial menjadi dunia utama bagi mereka, bahkan sebelum pelajaran dimulai. Rival, lihat deh postingan kemarin viral loh. Ah serius? Oh jika lebih biasa, tapi punyaku lebih viral sih. Viral itu dikasih segalanya di nanti yang terlihat. Karena ini terlihat bagus, bukan karena terlihat bagus, tapi karena terlihat aneh. Tapi tetap dong daripada si itu. Maksudmu? Ya kamu juga viral sih, tapi kan gara-gara video kamu jatuh kemarin. Semangat ya. Aku nggak tahu kalau itu dia bilang sampai banyak yang tahuin aku. Sampai anak sekolah lain juga kenal sama aku. Suasana mulai tegak. Tawa yang awalnya terasa ringan berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan sekaligus memalukan bagi Rafa. Kalian sadar nggak sih, nggak semua video orang itu bisa jadi bukan kenyataan. Tapi kan beda. Semoga kamu mau lupa berjalan. Guru pun masuk ke kelas. Pagi semuanya, belum mulai pelajaran, Bapak dengar ada yang lanjut tidak nggak? Siapa sama video itu aja kok? Berarti anak-anak media sosial bisa jadi berupa komunikasi dan juga bisa jadi senjata yang bisa kita harus tanggung jawab sama apa yang kita bagikan. Rafa, maaf ya, seharusnya aku nggak nge-post video itu. Oke lah kalau begitu. Dan hari ini kelas 11 F4 mendapat pelajaran penting bahwa di balik layar ponsel ada hati yang terbuka. Media sosial bukan sekedar tempat mencari perhatian, tetapi juga cerminan bagi kita sendiri karena viral itu mudah, tetapi menjadi manusia yang bijak itu lebih penting. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Apa kita saya sudah banyak medsos. Singkat dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu ya dengan kesimpulannya bagaimana. Nah, kenapa kita belajar seperti ini tadi? Itu yang Anda perankan di depan itu adalah model pembelajaran rotating rules. Apa itu? Permainan bergilir. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Ada tidak? Selama di depan tadi yang kakinya menggeretek, ada enggak? Ada kakinya menggigil, suaranya yang keluar. Seperti itu. Ada tidak? Ada itu rasa. Ada yang betul-betul tidak buat maju ke depan saja rasanya tidak sanggup. Takut ditertawakan teman di belakang. Ada tidak?